Baik teman-teman semua dimanapun kita berada, Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Mari kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Di dalam video berikut ini, saya akan meluruskan setiap tuduhan-tuduhan palsu terhadap iman kekristenan. Pertama, terhadap ketuhanan Yesus Kristus. Sesuai dengan judul thumbnail yang saya berikan, bahwa mengapa Yesus perlu dibaptis? Bukankah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang percaya? Bukankah pembaptisan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan? Apakah Yesus perlu pertobatan? Berarti dia adalah seorang nabi atau seorang utusan, sehingga ia butuh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku sekalian, pertanyaan inilah yang kemudian kita akan bahas, ya. Karena inilah yang sering dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang memang mereka tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Mereka beriman dan percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Nah, di dalam video berikut ini saya akan meluruskan sedikit tentang pertanyaan mereka. Dan pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu kita jawab. Yohanes Pembaptis sudah mewakili mereka semua. Yohanes juga bingung ketika membaptis Yesus di Sungai Yordan, saudaraku sekalian. Tetapi sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan massal di Sungai Yordan, nubuatan tentang Yohanes Pembaptis itu sudah terjadi sebelum kitab Perjanjian Baru. Yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya sudah nubuatkan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagiku. Dan nubuatan ini adalah terkait dengan kedatangan Mesias, Yesus Kristus, dan kemudian digenapi di dalam Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, pertanyaan tadi saudaraku sekalian, kita melihat ketika Yohanes sedang melakukan baptisan massal di Sungai Yordan, Yesus datang dan memberi dirinya dibaptis. Yohanes merasa bingung dan ia tidak layak dan tidak sempurna membaptis Yesus Kristus. Yohanes mengatakan, bukankah aku yang perlu dibaptis? Karena seharusnya Yesus yang membaptis aku. Kira-kira bahasa seperti itu. Dan kita melihat, inilah merupakan jawaban daripada pertanyaan teman-teman semua, saudara-saudaraku sekalian yang selama ini mempertanyakan hal ini. Yesus menjawab apa? Biarlah hal ini terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah kepada dunia. Dengarkan baik-baik. Bukan berarti Yesus adalah seorang nabi biasa dan Yesus perlu pertobatan dan Yesus perlu dibaptis. Yesus perlu pertobatan, bukan. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada dunia bahwa semua firman Allah akan digenapi untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Yang kedua, Yesus melakukan hal demikian bukan berarti dia adalah seorang nabi biasa. Dia adalah seorang manusia berdosa. Tidak, dia adalah Tuhan. Tapi Yesus mau menunjukkan kepada dunia kerendahan hati. Yesus mau menunjukkan kepada dunia keteladanan, contoh kepada umat manusia. Jika engkau mau diakui dan disebut sebagai umat pilihan Allah, sebagai pengikut Yesus Kristus, maka engkau harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan diselamatkan. Ya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18, kata Yesus kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Siapa yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meminum racun maut dan sekalipun mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ketika kita menerima baptisan, maka saudara sudah dimeterai menjadi umat pilihan Allah. Saudara sudah diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia ini, untuk memberitakan Injil. Ayat tadi berbicara kepada kita bahwa Allah akan memperlengkapi engkau dengan kuasa yang daripadanya. Engkau akan memegang ular dan sekalipun meminum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka.
Artinya ketika kita sungguh-sungguh menjalankan amanat agung, menjalankan firman Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberkati. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Apa maksud dan esensi dari baptisan Yesus Kristus itu? Yang pertama adalah Yesus mau menunjukkan kepada dunia. Yesus mau memberi contoh kepada manusia. Rendahkanlah dirimu seperti aku sudah melakukan yang demikian. Ya, Yesus memberikan contoh, teladan, dan Yesus melakukan kehendak Allah. Dan kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sepatutnya kita melakukan demikian. Nah, disinilah kita bisa mengerti dan memahami, bukan berarti Yesus adalah seorang manusia biasa, seorang nabi, sehingga Yesus perlu baptisan itu, dan Yesus perlu pertobatan. Tidak. Di sini ada dua teman-teman ya. Cuman dua poin yang saya sampaikan tadi, yaitu Yesus mau menggenapi kehendak Allah di dalam diri manusia. Yesus mau menggenapi kehendak Allah di dalam dirinya. Dan yang kedua, Yesus mau menunjukkan keteladanan kepada semua umat manusia. Jika engkau mau disebut anak-anak Allah, maka engkau harus memberi dirimu dibaptis. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Melalui video singkat ini teman-teman, semoga mencerahkan dan juga mengedukasi kita semua untuk menjawab dan membantah setiap tuduhan-tuduhan palsu dari orang lain.